Di balik tembok beton sekolah yang mulai mengelupas dan tertutup lumut kerak, terdapat sebuah area yang seolah sengaja dihapus dari ingatan para penghuninya. Sebuah sudut mati di belakang gedung olahraga tua yang selalu terasa lebih dingin beberapa derajat dibandingkan area lainnya. Di sanalah ia berada. Sebuah sumur tua dengan struktur kayu yang sudah melapuk dimakan usia dan rantai besi berkarat yang menjuntai lemas ke dalam kegelapan lubangnya yang tak berdasar. Sumur itu bukan sekedar peninggalan bangunan kolonial, melainkan sebuah segel bisu bagi tragedi yang terkubur sejak tahun 90-an. Konon ada seorang siswi yang menghilang tepat di hari kelulusannya dan tak pernah ditemukan hingga hari ini, meninggalkan hanya sepasang sepatu putih yang tertata rapi di pinggiran beton sumur yang retak. Para guru selalu memperingatkan siswa untuk tidak pernah melintasi garis kuning yang memudar di sekitar area itu, namun rasa penasaran remaja seringkali lebih besar daripada rasa takut mereka sendiri. Udara di sekitar sumur itu selalu berbau tanah basah meski musim kemarau sedang mencapai puncaknya. Dan jika seseorang cukup berani untuk berdiri diam di tepiannya selama lebih dari 1 menit, mereka akan mulai mendengar suara gesekan kuku di dinding batu bagian dalam sumur yang sangat dalam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di bawah sana, karena airnya tidak pernah memantulkan cahaya matahari, seolah-olah kegelapan di dalam sumur itu adalah entitas hidup yang menelan. Setiap sinar yang mencoba masuk. Legenda mengatakan bahwa setiap 30 tahun sekali, sumur itu akan memanggil seseorang untuk menemani jiwa yang kesepian di dasarnya. Dan tahun ini adalah siklus tepat di mana matahari akan sejajar dengan lubang sumur, membuka celah antara dunia yang bernapas dengan dunia yang telah lama mati. Rumor ini hanya dianggap angin lalu oleh murid-murid baru. Hingga suatu hari, sebuah fenomena aneh mulai terjadi, di mana semua jam dinding di kelas yang berdekatan dengan sumur itu berhenti tepat di detik yang sama, menciptakan keheningan yang memekakan telinga, sebelum teror yang sebenarnya dimulai kembali menghantui koridor sekolah. Sinar matahari sore yang berwarna jingga pucat mulai merayap jatuh di antara celah-celah pohon Kamboja yang tumbuh liar di belakang gedung olahraga, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti jari-jari hitam yang berusaha menggapai kaki ketiga remaja itu. Dimas, dengan seringai sombong yang menjadi ciri khasnya sebagai murid yang paling tidak percaya pada hal-hal klinik, berdiri hanya beberapa langkah dari garis batas terlarang sambil memutar-mutar kunci motor di jarinya. Di sampingnya, Rina tampak gelisah. Tangannya berkali-kali meremas tali tas sekolahnya hingga buku-bukunya memutih. Sementara Edo terus-menerus menoleh ke belakang seolah-olah ada mata yang sedang mengawasi mereka dari balik jendela lantai 2 gedung sekolah yang kosong. Dimas kemudian tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sumbang di tengah keheningan area belakang yang biasanya hanya diisi oleh suara jangkrik. Lalu ia menunjuk ke arah sumur tua yang berdiri kaku di tengah kepungan semak belukar. Ia menantang kedua temannya untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya hanya sekadar permainan uji nyali biasa, yaitu melempar koin ke dalam sumur dan mendengarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai koin itu menyentuh permukaan air. Sebuah tantangan sederhana, namun entah mengapa terasa sangat berat bagi Rina dan Edo yang sejak tadi sudah merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Rina mencoba mengingatkan tentang larangan para guru dan cerita-cerita seram yang beredar, namun ejekan Dimas tentang nyali, kerupuk membuat harga diri mereka terusik, hingga akhirnya mereka bertiga melangkah perlahan melintasi garis kuning yang sudah mengelupas. Setiap langkah yang mereka ambil terasa sangat berat, seolah-olah tanah berlumpur di bawah sepatu mereka berusaha menahan mereka agar tidak mendekat. Namun, ego masa remaja membuat mereka terus maju, hingga tepat berdiri di bibir beton sumur yang dingin dan lembab. Bau busuk yang samar, seperti campuran antara bau bangkai dan air yang lama mengendap, tiba-tiba menyeruak masuk ke indera penciuman mereka, tepat saat mereka menunduk untuk melihat ke dalam kegelapan yang seolah siap menelan siapapun yang berani mengintip ke dalamnya tanpa izin. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti area belakang sekolah saat Rina memberanikan diri untuk melongok lebih dalam ke celah sempit di antara papan kayu penutup sumur yang sudah rapuh dan menghitam karena lembab. Dimas dan Edo berdiri 1 langkah di belakangnya, menahan napas sambil menunggu koin yang tadi dilempar memberikan suara denting di air.
Namun detik demi detik berlalu tanpa ada suara benturan apapun, seolah koin itu jatuh ke dalam ruang hampa yang tak berujung. Rina merasakan embusan udara dingin yang tiba-tiba keluar dari lubang sumur, membawa aroma tanah makam yang menyengat dan membuat permukaan kulitnya merinding hebat hingga ke tengkuk. Saat itulah, dari kedalaman kegelapan yang pekat, sebuah suara bisikan halus mulai merayap naik. Suara yang terdengar seperti gesekan kertas kering yang menyebutkan nama Rina dengan nada yang sangat panjang dan memilukan. Rina membeku, pupil matanya melebar saat ia merasa seolah ada sepasang mata yang tak terlihat sedang balas menatapnya dari dasar sumur yang paling gelap, mengunci kesadarannya dalam satu titik fokus yang mematikan. Dimas yang mulai merasa suasana menjadi tidak enak mencoba menarik bahu Rina, namun gadis itu seolah terpaku di tempat, kepalanya sedikit miring seakan sedang mendengarkan instruksi rahasia dari makhluk yang ada di bawah sana. Bisikan itu perlahan berubah menjadi suara isak tangis yang tertahan, sangat pelan namun terdengar begitu jelas di telinga Rina, seolah pemberinya berada tepat di Samping kepalanya, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang sudah lama terlupakan. Edo yang menyadari perubahan drastis pada wajah Rina yang memucat pasi, mulai berteriak memanggil namanya. Tetapi suara Edo terdengar sangat jauh, seolah terhalang oleh dinding kaca yang tebal. Rina baru tersentak saat sebuah sensasi dingin seperti sentuhan tangan yang basah, terasa menyentuh ujung sepatunya, membuatnya terlonjak ke belakang dengan napas yang memburu, dan jantung yang berdegup kencang. Menyadari bahwa apa yang baru saja ia dengar, bukanlah imajinasi, melainkan sebuah undangan maut dari entitas yang telah lama menunggu di dasar sumur tua tersebut. Malam itu, Rina tidak bisa memejamkan mata dengan tenang, karena setiap kali kelopak matanya tertutup, bayangan lubang sumur yang hitam pekat itu kembali muncul dan menyedot kesadarannya ke dalam ruang hampa yang mengerikan. Saat ia akhirnya jatuh terlelap karena kelelahan, ia mendapati dirinya berdiri sendirian di tengah lapangan sekolah yang tertutup kabut tebal, berwarna abu-abu, sementara langit di atasnya berwarna merah darah yang sangat pekat. Langkah kakinya seolah dituntun oleh kekuatan gaib menuju ke belakang gedung olahraga, di mana sumur tua itu kini tidak lagi tertutup kayu, melainkan terbuka lebar, mengeluarkan uap dingin yang berbau anyir darah. Dalam mimpinya yang terasa sangat nyata itu, Rina berjalan mendekat hingga ke tepian beton, dan saat ia menunduk, ia tidak melihat air, melainkan ribuan tangan kurus dengan kulit pucat yang saling tumpang tinggi, berusaha merayap naik dari dinding sumur yang licin. Di tengah kerumunan tangan itu, muncul satu sosok wanita dengan seragam sekolah yang sudah terkoyak dan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya, perlahan mendongak hingga menampakkan satu mata merah yang melotot tajam ke arah Rina. Sosok itu membisikkan janji kematian yang membuat telinga Rina berdenging hebat, sebelum salah satu tangan pucat itu melompat keluar dan mencengkram pergelangan tangan Rina dengan sangat kuat, hingga ia bisa merasakan kuku-kuku tajamnya menembus kulit. Rina terbangun dengan teriakan tertahan dan napas yang berputus-putus mendapati kamarnya Dalam keadaan gelap gulita, namun jantungnya hampir berhenti berdetak saat ia menyalakan lampu meja dan melihat bekas cengkraman tangan berwarna keunguan yang nyata di pergelangan tangannya sendiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya memar karena jatuh tadi sore, namun rasa dingin yang tertinggal di titik itu memberitahunya bahwa makhluk dari sumur telah menandainya sebagai target berikutnya, dan mimpi itu bukanlah sekedar peringatan, melainkan awal dari perburuan nyawa yang sesungguhnya di dunia nyata. Awan hitam pekat menggantung rendah di atas bangunan sekolah, menciptakan suasana remang yang mencekam, meskipun jarum jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Sementara petir sesekali menyambar di kejauhan, memberikan kilatan cahaya putih yang menyakitkan mata. Hujan tropis yang sangat deras mulai tumpah, membasahi bumi, mengubah area belakang sekolah menjadi lautan lumpur yang licin dan berbau tanah yang sangat tajam, menyengat hidung siapapun yang melintas di sana. Rina yang tertinggal sendirian untuk mengambil buku di kelas, merasa sebuah tarikan magnetis yang sangat kuat berasal dari arah gedung olahraga. Seolah-olah ada suara tak terdengar yang terus memanggil namanya di antara deru suara air hujan yang menghantam atap seng. Dengan langkah yang gemetar dan payung yang hampir terbang tertiup angin kencang, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang kini sudah berubah menjadi aliran air keruh, tanpa menyadari bahwa bayangannya di atas tanah tidak lagi mengikuti gerakannya dengan wajar.
Setiap kali kilat menyambar, Rina melihat sosok hitam berdiri di balik batang pohon Kamboja yang hanya muncul selama sepersekian detik sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan hujan yang lebat. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa ia telah berjalan terlalu jauh masuk ke area terlarang, tepat di depan sumur tua yang kini terlihat sangat mengancam di tengah badai. Tiba-tiba, sebuah suara tawa melengking terdengar dari arah sumur, diikuti oleh hembusan angin yang sangat kuat hingga membuat Payung Rina terlepas dan ia kehilangan keseimbangan di atas tanah yang sangat licin. Rina terjatuh dengan keras dan tubuhnya merosot ke arah bibir sumur yang betonnya tampak mulai retak, seolah-olah ada sesuatu dari bawah yang sedang mendorong paksa untuk keluar. Di tengah guyuran hujan yang membutakan mata, Rina mencoba merangkak menjauh. Namun, ia merasa ada tangan tak terlihat di dalam lumpur yang memegang pergelangan kakinya, menahan tubuhnya agar tetap berada di dekat lubang sumur yang kini mulai mengeluarkan uap hitam pekat bercampur aroma amis yang sangat mengerikan. Petir menyambar tepat di atas gedung olahraga dengan suara yang memekakkan telinga, menciptakan kilatan cahaya putih yang membongkar pemandangan mengerikan di depan mata Rina saat ia mendapati tutup kayu sumur itu telah hancur berkeping-keping, seolah diledakkan dari dalam. Air hujan yang masuk ke dalam lubang sumur tidak lagi menghilang ke kegelapan, melainkan meluap naik dengan warna merah pekat yang kental, menyerupai darah segar yang baru saja keluar dari luka menganga, dan mengeluarkan uap panas yang berbau anyir besi sangat menyengat. Rina terperangkap dalam posisi terduduk di atas lumpur yang dingin, sementara matanya tidak bisa berpaling dari permukaan air merah yang mulai bergolak hebat, menciptakan pusaran kecil di tengah lubang sumur yang keramat itu. Perlahan tapi pasti, sebuah puncak kepala dengan rambut hitam legam yang panjang dan sangat basah mulai muncul dari permukaan darah, diikuti oleh dahi yang pucat pasi, serta sepasang mata yang tidak memiliki bagian putih, melainkan hanya merah membara yang bersinar di tengah kegelapan badai. Sosok itu merayap naik dengan gerakan patah-patah yang tidak manusiawi, sementara tangan-tangan kurusnya yang memiliki kuku hitam panjang mencengkram pinggiran beton sumur hingga menimbulkan suara gesekan batu yang memilukan. Rina mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di kerongkongan, seolah-olah udara di sekitarnya telah membeku menjadi es, dan setiap kali ia mencoba bernapas, ia hanya menghirup bau kematian yang semakin pekat. Wajah sosok Itu kini sepenuhnya muncul di atas permukaan beton, menatap tepat ke arah jiwa Rina, dengan tatapan penuh kebencian dan penderitaan yang telah terpendam selama puluhan tahun di dasar tanah sekolah yang terkutuk itu. Air merah dari sumur mulai meluber keluar, membasahi rok seragam Rina, sementara sosok itu membisikkan satu kata yang terdengar seperti suara retakan tulang, tepat di telinga Rina, hingga membuat kesadarannya perlahan mulai memudar, ditelan rasa takut yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara deru hujan yang menghantam atap seng gedung olahraga terdengar seperti ribuan jenderang perang yang mencoba menulikan telinga, saat Dimas dan Edo berlari menembus tirai air dengan napas yang terengah-engah, memanggil nama Rina berkali-kali. Jantung mereka hampir meloncat keluar saat melihat bayangan tubuh Rina yang tergeletak tak berdaya di atas tanah berlumpur, tepat di samping bibir sumur yang kini tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun. Dimas segera menerjang maju dan berlutut di samping Rina yang wajahnya sudah sepucat kertas, sementara bibirnya membiru karena kedinginan yang tidak wajar, seolah-olah seluruh kehangatan hidupnya telah dihisap habis oleh sesuatu di bawah sana. Edo yang berdiri dengan tubuh gemetar hebat mencoba memberanikan diri untuk melirik ke arah lubang sumur yang baru saja meledak. Namun ia hanya mendapati lubang itu kini kembali tenang, dengan permukaan air hitam yang diam membeku, tanpa ada jejak darah maupun sosok mengerikan yang diceritakan Rina dalam mimpi-mimpinya. Keheningan yang tiba-tiba melanda area itu terasa jauh lebih menakutkan daripada suara petir, karena udara di sekitar mereka mendadak menjadi sangat statis dan berat, seolah-olah waktu sedang dipaksa berhenti oleh kekuatan yang sangat besar. Dimas dengan sisa tenaganya mengangkat tubuh Rina yang terasa sangat ringan dan dingin, seperti bongkahan es.
Sementara Edo terus waspada menatap ke arah semak-semak yang bergerak-gerak liar, meski tidak ada angin yang bertiup. Mereka berlari menjauhi area sumur itu secepat mungkin, menuju ruang UKS, tanpa menyadari bahwa di belakang mereka terdapat jejak telapak tangan kecil berwarna hitam yang menempel di punggung seragam Dimas, seolah-olah entitas itu telah memberikan tanda kepemilikan yang tidak bisa dihapus dengan air hujan sekalipun. Sesampainya di koridor sekolah yang terang, mereka baru menyadari bahwa jam dinding di sepanjang lorong telah berhenti berdetak, tepat di saat mereka menarik Rina menjauh dari sumur tua yang terkutuk itu. Lampu neon di ruang UKS berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding putih yang dingin saat Rina perlahan membuka matanya dengan tarikan nafas yang berat dan dalam, seolah baru saja muncul dari dasar laut yang paling dalam. Dimas dan Edo yang duduk di samping ranjang segera mendekat, namun mereka terdiam 1000 bahasa saat melihat pupil mata Rina yang masih melebar dan tidak fokus menatap langit-langit ruangan dengan tatapan yang sangat kosong sekaligus mengerikan. Rina mulai berbicara dengan suara yang serak dan sangat datar, hampir menyerupai bisikan yang mereka dengar di dekat sumur tadi sore, menceritakan bagaimana air yang merah itu terasa hangat, seperti darah yang baru tumpah, dan bagaimana tangan-tangan dingin di dalam sumur itu mencoba menarik jiwanya untuk masuk ke dalam sebuah ruang hampa yang abadi. Ia menceritakan dengan detail yang sangat mengganggu tentang wajah sosok wanita di dasar sumur yang kulitnya mengelupas seperti kertas basah, dan bagaimana mata merah itu memberikan sebuah penglihatan tentang sebuah ritual yang salah di masa lalu yang membuat siswi itu terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung. Setiap kali Rina menyebutkan kata balas dendam, suhu di dalam ruangan UKS mendadak turun drastis hingga nafas mereka mengeluarkan uap putih, sementara pintu lemari obat di pojok ruangan tiba-tiba bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Dimas mencoba memegang tangan Rina untuk menenangkannya, namun ia segera menarik tangannya kembali, karena kulit Rina terasa sangat licin dan berbau amis yang tajam, seperti bau air sumur yang lama mengendap di bawah tanah yang gelap. Rina kemudian menoleh ke arah jendela yang tertutup rapat dan menunjuk ke arah kegelapan di luar, sambil mengatakan bahwa makhluk itu tidak pernah tinggal di dalam sumur, melainkan sudah berada di sini, di dalam sekolah, mengikuti setiap langkah kaki mereka, sejak mereka berani melintasi garis batas terlarang tersebut. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan yang mencekam akhirnya mendorong Dimas dan Edo untuk kembali ke area sumur tua itu saat hujan telah reda menjadi gerimis tipis yang membawa kabut dingin menyelimuti permukaan tanah sekolah yang becek. Di bawah temaram cahaya lampu senter yang sinarnya tampak bergetar di tangan Edo, mereka mulai menyisir area di sekitar bibir beton sumur yang kini tampak semakin retak dan rapuh, seolah habis dihantam kekuatan besar dari arah dalam lubang. Jantung mereka seakan berhenti berdetak saat cahaya senter mengenai permukaan lumpur yang masih basah dan menampakkan ratusan jejak telapak tangan kecil yang ukurannya tidak wajar, menyerupai tangan anak kecil namun dengan jari-jari yang sangat panjang dan meruncing tajam di bagian ujungnya. Jejak-jejak itu tidak datang dari arah luar, melainkan bermula tepat dari pinggiran beton sumur dan merayap liar ke segala arah menuju dinding gedung olahraga hingga menghilang di balik ventilasi udara yang gelap dan sempit. Saat Edo mencoba mendekat untuk memeriksa salah satu jejak, ia menemukan sebuah robekan kain berwarna abu-abu yang sudah sangat kusam dan berbau busuk, tersangkut di antara akar pohon Kamboja yang melilit pondasi sumur tersebut. Kain itu memiliki tekstur yang sangat kasar, seperti pakaian yang sudah terkubur puluhan tahun di bawah tanah, dan ketika Dimas mengangkatnya menggunakan sebilah kayu, mereka melihat noda hitam yang sudah mengering membentuk pola wajah yang sedang berteriak kesakitan. Tiba-tiba, suara cakaran halus terdengar dari dalam tembok gedung olahraga yang berada tepat di samping mereka, diikuti oleh suara jatuhnya butiran semen, seolah ada sesuatu yang sedang merayap di dalam rongga dinding dengan sangat cepat. Suasana seketika menjadi sangat berat dan menyesakkan dada saat mereka menyadari bahwa jejak-jejak tangan itu tidak hanya berada di tanah, melainkan juga mulai muncul di dahan-dahan pohon yang tinggi, menunjukkan bahwa makhluk itu kini memiliki akses sepenuhnya untuk mengintai mereka dari sudut manapun di area sekolah yang luas ini. Dimas dan Edo memutuskan untuk menyelinap ke dalam ruang arsip sekolah yang sudah bertahun-tahun terkunci rapat di lantai bawah tanah,
Sementara aroma kertas tua yang lembab dan debu yang menyesakkan menyambut mereka saat pintu besi itu terbuka dengan suara derit yang memilukan. Di bawah cahaya senter yang mulai meredup, mereka membongkar tumpukan map coklat yang sudah dimakan rayap hingga akhirnya menemukan sebuah buku induk siswa dari tahun 1996 yang halamannya sudah menguning dan rapuh. Di dalam buku itu, mereka menemukan sebuah foto siswi berwajah manis, namun dengan tatapan mata yang sangat sedih, bernama Sari, yang dicatat menghilang secara misterius hanya 2 hari sebelum upacara kelulusan, tanpa meninggalkan jejak selain sepasang sepatu di dekat sumur belakang. Namun, yang membuat darah mereka membeku adalah sebuah catatan kaki rahasia yang ditulis tangan oleh kepala sekolah saat itu, yang menyebutkan bahwa Sari bukanlah menghilang karena melarikan diri, melainkan menjadi korban perundungan kejam yang berakhir tragis di dalam lubang sumur tersebut. Saat mereka sedang membaca catatan itu, tiba-tiba sebuah benda logam terjatuh dari sela-sela halaman buku dan berdenting nyaring di atas lantai semen yang dingin. Ternyata, itu adalah sebuah kunci tua yang berkarat, dengan gantungan berbentuk inisial nama Sari, yang masih menyisakan noda merah kecoklatan yang lengket. Begitu kunci itu menyentuh lantai, suhu di dalam ruang arsip turun drastis, hingga mereka bisa melihat hembusan napas. Mereka sendiri, sementara bayangan di dinding mulai memanjang dan membentuk sosok wanita yang sedang berdiri membungkuk, tepat di belakang punggung Edo. Suara bisikan halus kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas dan penuh kemarahan, menyebutkan nama-nama orang yang bertanggung jawab atas kematiannya, yang kini mungkin sudah menjadi bagian dari staf sekolah atau warga sekitar. Mereka menyadari bahwa kunci ini bukan sekadar benda mati, melainkan kunci fisik yang menghubungkan dunia mereka dengan rasa sakit yang terkunci di dasar sumur selama 30 tahun. Dan kini, Sari menuntut mereka untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi miliknya, atau mereka akan menjadi tumbal berikutnya untuk menutup rahasia kelam ini selamanya. Ketegangan di sekolah mencapai puncaknya saat koridor-koridor yang biasanya bising oleh suara langkah kaki siswa mendadak terasa seperti lorong labirin yang tak berujung dan penuh dengan sudut gelap yang mengancam. Rina, Dimas, dan Edo mulai merasakan bahwa teror sumur tua itu telah berpindah ke dalam denyut nadi bangunan sekolah, di mana suara ketukan di dinding beton terdengar mengikuti irama detak jantung mereka yang semakin tidak beraturan. Setiap kali mereka melewati cermin di toilet atau kaca jendela yang gelap, mereka tidak lagi melihat pantulan diri mereka sendiri, melainkan sosok Sari yang berdiri tepat di belakang bahu mereka dengan wajah yang semakin hancur dan air sumur yang terus menetes dari ujung rambutnya yang legam. Teror itu menjadi semakin nyata saat Dimas mendapati loker sekolahnya dipenuhi oleh air merah yang amis dan tumpukan rambut manusia yang panjang, sementara di dalamnya tertulis sebuah pesan menggunakan goresan kuku yang dalam berbunyi, "Kembalikan milikku." Mereka merasa seolah-olah udara di sekitar mereka semakin menipis dan setiap tarikan napas terasa berat, seperti menghirup debu makam yang menyesakkan dada. Puncaknya adalah ketika Rina melihat semua jam dinding di sekolah berputar mundur dengan sangat cepat hingga berhenti tepat pada jam kematian Sari puluhan tahun lalu, menciptakan keheningan yang begitu absolut hingga suara gesekan baju mereka terdengar seperti gergaji yang membelah kayu. Rina mulai mendengar suara isak tangis yang berasal dari dalam tas sekolahnya sendiri. Dan saat ia membukanya, ia menemukan foto-foto mereka bertiga yang matanya telah dicongkel secara kasar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka sadar bahwa entitas itu tidak lagi menunggu di sumur, melainkan sudah menyusup ke dalam ruang-ruang pribadi mereka, mengintai dari balik bayangan perabotan, dan siap untuk menarik mereka masuk ke dalam kegelapan yang sama, jika kunci itu tidak segera dikembalikan ke tempat asalnya sebelum matahari tenggelam sepenuhnya. Putus asa karena teror yang semakin membabi buta, Dimas dan Edo membawa Rina menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota untuk menemui seorang pria paruh baya yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tidak tertangkap oleh mata telanjang. Ruangan tempat mereka bertemu terasa sangat pengap,
dipenuhi aroma kemenyan yang tajam dan tumpukan barang-barang kuno yang seolah memiliki nyawa sendiri di bawah temaram cahaya lilin yang menari-nari ditiup angin malam. Pria itu, dengan mata yang separuh tertutup kabut putih, hanya perlu menyentuh kunci berkarat yang mereka bawa untuk seketika tersentak dan mengeluarkan suara erangan yang dalam, seolah-olah ia sedang merasakan penderitaan Sari yang meledak-ledak. Ia menjelaskan dengan suara parau bahwa sumur tua di belakang sekolah itu bukan lagi sekedar lubang air, melainkan sebuah gerbang kemarahan yang terbuka karena darah Sari telah meresap ke dalam akar-akar tanah sekolah tanpa pernah dibersihkan secara spiritual. Arwah Sari tidak hanya ingin kunci itu kembali, tetapi ia menuntut pengakuan atas tragedi yang disembunyikan rapat-rapat oleh tembok sekolah selama 3 dekade. Sebuah dendam yang telah mengkristal menjadi kutukan hitam yang kini sedang mencari inang baru untuk menyeret lebih banyak jiwa ke dalam kegelapan. Paranormal itu memperingatkan bahwa kunci tersebut adalah jantung dari manifestasi Sari. Jika mereka tidak mengembalikannya tepat ke dasar sumur sebelum bulan mencapai titik puncaknya, maka Sari akan mengambil alih. Kaga salah satu dari mereka secara permanen untuk menyelesaikan urusannya di dunia manusia. Rina yang mendengar hal itu merasakan sensasi dingin yang luar biasa merayap dari kakinya. Sementara bayangan tangannya di dinding perlahan berubah bentuk menjadi tangan yang memiliki kuku-kuku panjang dan tajam. Mereka tidak punya pilihan lain selain kembali ke tempat semua teror ini bermula, menghadapi ketakutan terbesar mereka di bawah siraman cahaya bulan yang pucat, sebelum gerbang sumur itu menutup dan mengunci mereka di dalamnya untuk selamanya. Angin malam menderu kencang, membawa aroma hujan dan tanah kuburan, saat Rina, Dimas dan Edo kembali berdiri di depan sumur tua, yang kini dikelilingi oleh kabut hitam pekat, yang seolah memiliki detak jantung sendiri. Cahaya bulan purnama yang pucat tertutup oleh awan tebal, menyisakan kegelapan yang begitu pekat, hingga lampu senter mereka seolah kehilangan kekuatannya untuk menembus udara yang semakin berat. Dengan tangan yang bergetar hebat, Dimas mengeluarkan kunci berkarat milik Sari, dan seketika itu juga, permukaan air di dalam sumur mulai bergolak dahsyat, menciptakan suara gemuruh yang berasal dari perut bumi yang paling dalam. Suhu di sekitar mereka turun hingga titik beku, membuat napas mereka berubah menjadi uap putih, sementara dinding beton sumur mulai menampakkan retakan-retakan besar yang memancarkan cahaya ungu kehitaman yang menyakitkan mata. Saat kunci itu dilepaskan dan terjatuh ke dalam kegelapan lubang sumur, sebuah ledakan energi gaib yang luar biasa menghantam udara hingga melemparkan tubuh mereka ke tanah yang berlumpur. Suara teriakan ribuan jiwa seolah meledak dari dalam sumur, diikuti oleh runtuhnya struktur kayu dan beton yang selama ini menyegel lubang terkutuk itu, menjadi puing-puing yang berhamburan. Tanah di sekitar mereka berguncang hebat, seolah-olah ada raksasa yang sedang mencoba keluar dari bawah pondasi sekolah, menciptakan lubang menganga yang menelan segala sesuatu yang ada di atasnya. Di tengah kekacauan itu, pusaran angin hitam keluar dari Pusat sumur membawa material bangunan yang hancur berputar-putar di udara seperti badai pasir yang mematikan. Rina berpegangan erat pada akar pohon Kamboja, sementara matanya menyaksikan kehancuran total dari penjara batu yang selama 30 tahun telah mengunci penderitaan Sari. Menyadari bahwa segel itu kini telah hancur sepenuhnya, dan apa yang ada di dalamnya kini siap untuk menampakkan wujud aslinya di hadapan mereka semua. Di tengah reruntuhan beton yang masih mengumpulkan uap hitam dan sisa-sisa energi gaib yang memudar, sebuah keheningan yang luar biasa tiba-tiba jatuh menyelimuti area belakang sekolah, seolah-olah suara alam telah diredam oleh kekuatan yang suci. Dari dalam pusat lubang sumur yang telah hancur itu, perlahan muncul sebuah pendaran cahaya berwarna putih kebiruan yang lembut, kontras dengan kegelapan malam yang pekat di sekelilingnya. Cahaya itu perlahan membentuk siluet seorang gadis remaja dengan seragam sekolah kuno yang rapi, namun kali ini tidak ada lagi darah, air yang menetes, atau mata merah yang penuh kebencian. Sosok itu adalah Sari dalam wujudnya yang paling murni, wajahnya tampak tenang dan sangat damai dengan senyuman tipis yang menyiratkan rasa syukur yang mendalam karena beban dendamnya telah terangkat. Rina, Dimas, dan Edo terpaku di tempat mereka. Rasa takut yang tadi menghimpit dada seketika berganti dengan rasa haru yang tak terlukiskan saat mereka melihat Sari perlahan mengangkat tangannya ke arah mereka sebagai tanda perpisahan.
Udara di sekitar mereka tidak lagi berbau anyir atau busuk, melainkan berubah menjadi harum bunga melati yang sangat segar, sementara angin sepoi-sepoi menerbangkan helai-helai rambut Sari yang kini tampak bersinar seperti benang perak. Butiran-butiran cahaya kecil mulai terlepas dari tubuh Sari, melayang naik menuju langit malam yang perlahan menampakkan bintang-bintang di balik awan yang tersingkap. Sebelum sosoknya benar-benar Menghilang menjadi debu cahaya, Sari membisikkan kata terima kasih yang bergema lembut di dalam pikiran mereka bertiga. Sebuah suara yang tidak lagi terdengar seperti retakan tulang, melainkan seperti simfoni yang indah. Arwah yang selama 30 tahun terjebak dalam kedinginan dan kegelapan tanah itu akhirnya menemukan jalan pulangnya, meninggalkan lubang sumur yang kini benar-benar kosong dari segala kutukan, menyisakan kedamaian yang akhirnya kembali merasuk ke dalam jiwa sekolah yang telah lama terluka oleh rahasia kelam masa lalu. Semburat warna emas dan merah muda mulai membelah langit timur saat fajar menyingsing di balik gedung sekolah yang masih berdiri kokoh, meskipun atmosfer di sekitarnya kini terasa jauh lebih ringan dan bersih. Rina, Dimas, dan Edo berdiri dalam keheningan yang tenang di depan tumpukan puing sumur tua yang kini hanya tampak seperti gundukan batu biasa, tanpa sisa-sisa aura hitam yang dulu menghantuinya. Tidak ada lagi suara bisikan di telinga mereka, tidak ada lagi rasa dingin yang menusuk tulang, dan yang paling penting, bekas cengkraman tangan di pergelangan tangan Rina telah hilang sepenuhnya, menyisakan kulit yang bersih, seolah teror itu hanya sebuah mimpi buruk yang panjang. Mereka bertiga saling berpandangan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, menyadari bahwa pengalaman ini telah mengubah cara mereka memandang dunia dan menghargai setiap nyawa yang pernah melintasi koridor sekolah ini. Dimas yang dulu paling skeptis, kini tampak lebih pendiam dan bijak. Sementara Edo tidak lagi gemetar saat melihat sudut gelap gedung, karena ia tahu bahwa kegelapan tidak selamanya berisi kejahatan. Terkadang ia hanya berisi kesedihan yang minta didengar. Mereka memutuskan untuk menyimpan rahasia tentang kunci dan arwah Sari di dalam hati mereka masing-masing, sebagai penghormatan terakhir bagi siswi yang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Beberapa jam kemudian, petugas kebersihan sekolah datang dan merasa heran melihat sumur tua itu telah runtuh total, namun anehnya mereka justru merasa area tersebut kini menjadi tempat yang paling nyaman untuk beristirahat di bawah sinar matahari pagi. Area belakang sekolah yang dulu dihindari perlahan mulai ditumbuhi rumput hijau yang subur dan bunga-bunga liar, seolah tanah itu sedang merayakan kebebasannya dari beban masa lalu yang menyesakan. Saat lonceng sekolah berbunyi, menandakan dimulainya hari yang baru, Rina menoleh sekali lagi ke arah bekas sumur itu, dan ia melihat secercah pantulan cahaya matahari yang sangat terang di atas batu puing, seolah-olah Sari sedang memberikan senyum terakhirnya sebelum benar-benar pergi selamanya menuju kedamaian abadi.